Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah Bapak Ibu guru dan juga CGP hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan kami dari CGP Rekognisi Angkatan 9 BBGP DIY akan melakukan kegiatan coaching pada kesempatan malam hari ini. Tapi sebelum melakukan kegiatan coaching, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Agus Rahmadi, CGP Rekognisi Angkatan 9. Kemudian rekan saya Bapak Beni Sumarna. Selamat malam Pak Beni. Yo, selamat malam Pak Agus. Dan juga Pak Andrianto. Selamat malam Pak Andrianto. Selamat malam Pak Agus, siap. Baiklah Pak Beni dan juga Pak Andrianto yang juga sebagai CGP Rekognisi Angkatan 9. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan praktek coaching, maka di sini saya akan memperkenalkan dulu Pak Beni nanti akan bertindak sebagai coach dan juga Pak Andrianto yang akan bertindak sebagai coaching. Nah, sebelum melakukan praktek coaching ini, Bapak Ibu, Bapak sekalian, saya akan menyampaikan bahwa indikator apa saja yang akan saya observasi sesuai dengan rubrik yang ada di LMS. Adapun yang ingin saya observasi adalah bahwa ketika praktek coaching ini terlihat alur tirta dari praktek coaching kita nanti. Nah, Pak Beni akan bertindak sebagai coach kali ini, kemudian Pak Andrianto yang akan bertindak sebagai coaching. Baiklah, sebelum itu saya mau bertanya dulu nih kepada Pak Beni yang akan bertindak sebagai coach. Ya, pertama nih Pak Beni mengenai kompetensi dan juga apa saja yang sebenarnya nanti ketika praktek coaching ini Pak Beni ingin kembangkan. Oke, terima kasih Pak Agus atas pertanyaan yang diberikan. Jadi pada praktik coaching hari ini ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu mendengar aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Ketiga itu Bapak. Nah, baiklah Pak Beni, tadi Bapak Beni menyebutkan tentang 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ini mantap nih Pak Beni nih. Tapi saya ingin bertanya lagi kepada Pak Beni, menurut Pak Beni kompetensi apa yang secara spesifik nanti Pak Beni ingin kembangkan? Oke Pak, pada praktik coaching ini yang ingin sekali saya kembangkan yaitu pada bagian kompetensi pertanyaan berbobot. Begitu Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Beni. Nah, kemudian indikator penilaian dari Pak Beni apa saja yang ingin dikembangkan dari praktek coaching tersebut, Pak Beni? Oke, indikator penilaian pada praktik pada hari ini yang dimana nantinya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya yang dimana pertanyaan tersebut nantinya bisa menjadi jembatan untuk menemukan solusi atas permasalahan coach saya nanti, Bapak. Wah, luar biasa nih Pak Beni nih. Nah, terakhir Pak Beni, yang terakhir adalah harapan dari observasi dan juga praktek coaching yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Menurut Pak Beni, apa yang ingin didapatkan dari praktek coaching ini? Oke, siap. Terima kasih Pak Agus. Nah, pada praktik coaching hari ini saya sangat berharap nantinya coach akan menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, itu saya berharap nantinya dapat tertuntaskan dan nantinya coach juga merasakan ada kelegahan nantinya dari setelah terlaksananya praktik coaching. Wah, mantap. Oke, baiklah Pak Beni, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya berikan tadi. Ya, terima kasih juga Pak Agus. Pak Beni dan juga Pak Andrianto, silakan saja dimulai untuk praktek coachingnya. Mohon izin Pak Beni dan juga Pak Andrianto, saya akan melakukan observasi kegiatan coaching pada malam hari ini antara Pak Beni dan juga Pak Andrianto. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Beni dan juga Pak Andrianto untuk memulai. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Agus. Oke, selamat malam Pak Andrianto.
Selamat malam Pak Ben. Waduh, apa kabarnya nih hari ini nih? Alhamdulillah kalau kabar baik. Cuman pikiran agak sedikit kalut sebetulnya. Waduh ya, kayaknya kalau terlihat dari wajah-wajahnya mungkin ya. Ya mohon maaf nih ya, tadi siang ya pas memberi pesan, saya baru membalas, namun saya juga senang hati ya dapat nantinya membersamai Pak Andrianto pada malam hari ini. Nah, oke kita sudah saling berjumpa ya Pak Andrianto ya melalui virtual meeting ini dan semoga nantinya dapat bermanfaat ya Pak Andri. Namun kita coba cari tahu dulu bersama dari Pak Andrianto sendiri apa agenda yang akan kita bahas nih pada sesi coaching hari ini. Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan melalui chat ke Pak Beni, ada beberapa hal sebenarnya yang ingin saya diskusikan dengan Pak Beni. Saya ingin memohon petunjuk dan alhamdulillah Pak Beni meluangkan waktunya ya Pak. Izin nih saya sebetulnya ingin mengutarakan terkait dengan kekesalan saya, siapa tahu dengan berbicara dengan Pak Beni, saya bisa menemukan sebuah petunjuk gitu Pak, terkait dengan keresahan saya ini. Oke ya, dari keresahan-keresahan yang tadi Bapak sampaikan ya. Nah, sehingga apa nih fokus pada agenda kita malam hari ini yang ingin dicapai? Apa fokus yang ingin dicapai? Tujuannya Fokusnya sesi ini. atau tujuan yang ingin dicapai, ya tentunya saya ingin ada penyelesaian masalah Pak, dari yang membuat keresahan saya ini, yang menurut saya ini masalah gitu di dalam organisasi. Nah maka tujuan saya ingin ada solusi Pak, sehingga sebuah permasalahan ini tidak semakin melebar. Oke ya. Oke. Nah, berarti perlu ada ukuran nih Bapak ya, ukuran suksesnya ya, bahwasanya nantinya akan sukses atas permasalahan yang Pak Andri alami. Apa capaian ukuran suksesnya? Capaian suksesnya mungkin adanya pembagian tugas yang merata Pak. Karena terkait keresahan saya ini, saya ngerasa dirugikan gitu dengan teman-teman satu rombel saya yang memang selalu menumpukan setiap pekerjaannya kepada saya Pak. Gitu. Oke ya. Wah, ini juga ya, lumayan juga ya Bapak ya. Sehingga kenapa? Kenapa permasalahan ini penting bagi Pak Andri? Sangat penting Pak. Karena kalau menurut saya dalam sebuah organisasi itu segala pergerakan itu tidak bisa dilaksanakan oleh satu orang Pak. Perlu adanya pembagian tugas yang merata sehingga setiap unsur di dalam organisasi terutama instansi sekolah ini dapat berjalan dengan baik Pak, dengan adanya dukungan dari setiap elemen yang ada. Oke ya. Sehingga ya kalau begitu ya Bapak ya, Pak Andri, kita coba cek dulu situasi yang Bapak Andri alami di permasalahan yang Pak Andri alami ini ya. Nah, kalau kita ambil skala 1 dari 10 ya. Kalau 1 itu angka yang paling jauh dari target, kalau 10 itu sudah mencapai target. Nah, di mana posisi Pak Andri saat ini? Mengingat situasi yang Pak Andri alami dari skala Dengan 1 sampai 10. dengan ada situasi seperti ini, saya rasa permasalahannya ada di tingkat 4 Pak. Masih jauh untuk diselesaikan ini permasalahan. Wah, itu permasalahannya sudah memang cukup pelik juga ya Pak Andri ya, yang dialami. Nah, berarti kalau skala 4 ya, terjadi di sini hambatan yang dialami oleh Pak Andri ya. Apa bayangan hambatan yang dimiliki oleh Pak Andri, yang ada di dalam diri Pak Andri, yang mungkin disadari atau yang diketahui oleh Pak Andri saat ini? Apa hambatan yang dialami memangnya? Mungkin agak sedikit kurang legowo kayaknya dengan apa yang terjadi. Jadi saya merasa saya selalu diberatkan gitu Pak dengan berbagai pekerjaan yang memang seharusnya dikerjakan tidak oleh satu orang atau tidak oleh saya sendiri gitu Pak. Nah itu sih yang saya rasakan sampai saat ini. Kayaknya apakah saya kurang legowo atau saya kurang memberdayakan gitu. Sehingga kok orang-orang itu lebih tidak mementingkan begitu Pak. Oke ya, menarik juga ya. Sehingga dari permasalahan yang pada akhirnya Pak Andri alami saat ini, pelajaran apakah Pak Andri sudah mencoba untuk mempelajari dari diri sendirinya dari diri sendiri Pak Andri Sebetulnya untuk membaca situasi saat ini gitu? baik.
Sebetulnya sih udah sangat lama sekali. Saya mencoba untuk setiap pekerjaan walaupun dilimpahkan kepada saya selalu mengerjakan, Pak. Selalu beres lah intinya. Terus saya juga banyak belajar gitu. Bahkan di dalam pikiran saya udahlah nggak apa-apa. Yang penting apa yang diberikan kepada saya itu menjadi sebuah pelajaran gitu yang bisa saya laksanakan. Mungkin itu yang saya ambil nih, Pak. Cuman karena sudah dalam waktu yang terlalu panjang, kok tidak ada perubahan gitu yang signifikan, terutama dari rekan-rekan satu rombel yang memang pekerjaannya itu bisa dikerjakan oleh kita dengan cara kerjasama, karena kan kebetulan guru di tempat kami itu banyak, Pak Ben. Iya. Hampir 27 orang begitu. Jadi jika memang pekerjaan sebanyak itu dikerjakan dengan seluruh elemen, kayaknya akan terasa ringan. Saya udah mulai berpikir ke arah situ sekarang begitu. Oke. Oke, oke. Jadi sudah mulai merasa kok sepertinya Pak Andri terus ya yang dibebankan gitu ya, Pak ya. Sehingga menjadi lama-lama bisa ini juga ya Pak Andri ya, lama-lama kok gerah juga dengan keadaan itu ya. Lalu berarti Pak Andri ya, kalau melihat permasalahan yang Pak Andri alami dengan Pak Andri juga sudah membaca dari potensi diri Pak Andri sendiri ya. Sehingga apa? Ide atau pemikiran yang dimiliki Pak Andri yang seharusnya itu dilakukan. Saya sih sebetulnya udah punya gagasan gitu, ingin adanya perubahan dari setiap permasalahan ini. Rencana saya sih sebetulnya saya ingin pertama berizin dulu kepada kepala sekolah nih. Kalau Oke. bisa harus duduk bareng, adanya rapat kerja Mhm. dalam penuntasan tugas-tugas yang ada di sekolah. Karena kan Oke. tentunya sekolah bukan hanya milik saya, bukan hanya milik kepala sekolah gitu ya Pak Ben ya. Sekolah Oke itu sih, milik kita bersama, maka betul. kesuksesannya dalam setiap kegiatan atau dalam setiap pembelajaran yang tentunya berfokus kepada murid, itu sukses kita bersama. Maka setelah merencanakan berizin, saya ingin mengumpulkan seluruh elemen. Nah, dari situ saya ingin meningkatkan tanggung jawab setiap elemen. Baik dari seluruh sivitas akademik, mulai dari gurunya, guru bidang itu, guru kelas, guru bidang, dari TU-nya sendiri, dari penjaga sekolah. Jadi mempunyai tanggung jawab terhadap setiap pekerjaannya. Dengan cara begitu mungkin nantinya akan mulai ada tanggung jawab untuk membagi pekerjaan, Pak Ben. Wah, ya, kagum sekali ya melihat ide-ide yang ternyata dimiliki oleh Pak Andri sendiri ya. Namun dari ide-ide tersebut Pak Andri ya, pasti tidak selamanya berjalan mulus. Nah, kalau Betul dari betul. Pak Andri sendiri yang mengalami di lingkungan tempat Pak Andri bekerja ya, apakah ada pro dan kontra jikalau Pak Andri ingin menggapai ide dan pemikiran tadi? Tentunya pastilah, namanya juga ini sebuah transformasi ya. Dalam sebuah Oh, transformasi itu tidak mungkin tidak ada kendala. Karena setiap adanya perubahan itu akan berhasil jika ada pro dan kontra. Kalau mhm, misalkan pro-pro aja, itu bukan perubahan namanya, berarti tidak ada yang berubah. iya, Nah, setelah saya melihat, saya menganalisis, kayaknya gitu akan ada pro dari teman-teman yang memang bisa memang tingkat kematangan dalam luar biasa. Ini akan ada kontra dari teman-teman yang memang sudah usia lanjut gitu, udah sepuh yang memang tidak bisa mhm, dibebankan yang begitu. Dari situ saya bisa melihat, Ben, ya, saya akan gandeng dengan teman-teman yang muda tadi sehingga kontraknya tidak begitu besar. Mungkin baru ke arah sana sih, Pak Ben. oke ya. Berarti sebetulnya dari Pak Andri sendiri juga sudah memiliki ide-ide pemikiran yang seharusnya tuh dijalankan gitu ya. Namun untuk mencapai menerapkan ide-ide yang tadi Pak Andri sudah punya ya, yang harusnya diterapkan, kekuatan apa yang Pak Andri punya untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Baik, pertama kalau dalam sebuah transformasi itu saya harus punya rasa percaya diri terlebih dahulu bahwa ini adalah sebuah transformasi yang baik atau sebuah perubahan yang baik. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka akan ada dukungan. Itu yang kekuatan pertama. Terus yang kedua, melihat dari aset sumber daya manusia yang memang ada di tempat saya, ternyata seharusnya mampu gitu Pak Ben. Dengan Mmm, kompetensi yang menurut saya jika kita kotak-kotakan itu mempunyai mhm, kompetensi yang cukup luar biasa, walaupun tadi yang kontra tersebut memang sudah penurunan kompetensi
berdasarkan tingkat kelemahan kinerja karena usia begitu. Tapi saya yakin gitu dengan kekuatan-kekuatan sumber daya tadi, kepercayaan diri saya untuk mampu gitu menggandeng semua elemen ini bisa berubah begitu. Maka ya menurut saya sih insya Allah itu bisa berjalan walaupun masih ada keraguan itu aja. Iya ya, melihat Pak Andri ya, melihat dari situasi tempat Pak Andri bekerja ya. Oke ya, jikalau seandainya Pak Andri, hal tersebut kemungkinan-kemungkinan ide yang tadi Pak Andri sampaikan tidak tercapai, apakah ada alternatif lainnya? Untuk alternatif kedua, selain daripada yang tadi saya rencanakan, sebagai alternatif kedua, saya ingin membuat kelompok belajar skala kecil mungkin. Nah, kelompok belajar skala kecil ini untuk meminimalisir dari adanya kelemahan-kelemahan tadi atau kontra-kontra tadi. Kenapa tidak kita memanfaatkan kekuatan yang memang pro aja begitu. Iya. Nah, saya arahnya ke arah situ plan keduanya Pak Ben. Oke ya, luar biasa ya Pak Andri ya. Berarti ya Pak Andri, tadi sudah disampaikan beberapa pemikiran-pemikiran ternyata sudah Pak Andri miliki. Ya, melihat dari sumber daya, juga ada kelompok kecil sebagai alternatif, juga pembagian secara merata dan lain-lain sebagainya. Itu adalah ide-ide yang sangat bagus sekali Pak Andri. Nah, berarti Pak Andri dari rangkaian-rangkaian ide-ide yang tadi Pak Andri lontarkan, berarti dari beberapa ide-ide tersebut apa yang paling terbaik, yang paling memungkinkan terjadi di situasi Pak Andri saat ini? Dari rangkaian-rangkaian ide-ide tadi, yang mana yang paling memungkinkan terjadi? Kayaknya sih dari kedua plan tadi yang paling mudah dicapai dan yang paling mungkin terjadi sebelum membuat kelompok besar. Tentunya kelompok kecil dulu sih sebetulnya. Menguatkan kelompok kecil dulu kayaknya. Oke, kita di sini mendapatkan menguatkan kelompok kecil ya. Oke, dari rangkaian-rangkaian tadi Pak Andri memilih menguatkan kelompok kecil. Kenapa Pak Andri memilih hal itu menjadi solusi yang terbaik menurut Pak Andri? Ya, karena sesuai dengan keadaan saat ini, kan tadi saya bilang di awal, kayaknya saya lagi ngerasa di titik buntu gitu. Lagi ngerasa lelah dengan berbagai pekerjaan yang luar biasa. Terus yang kedua, sedang merasa kesal gitu kan dengan tingkah teman-teman kok semakin lama malah semakin menjadi-jadi gitu. Melimpahkan semua pekerjaan yang saya rasa kepada saya. Padahal ya saya lihat gitu, dari kompetensi teman-teman yang lain yang memang tadi saya bilang ada kekuatan yang bisa kita bangun dengan kelompok kecil. Itu saya rasa memungkinkan untuk kita buat kelompok sebagai kelompok kekuatan. Walaupun nanti ketika membuat kelompok besar tadi ada pro dan kontra. Nah, tapi saya agak sedikit lebih yakin kita mulai dari kelompok kecil dulu. Setelah kelompok ini kuat, nantinya kita bisa baurkan untuk ke seluruh sivitas. Gitu Pak Ben. Oke, menarik ya. Kelompok kecil berarti sudah ada langkah-langkah yang akan Pak Andri lakukan. Oke ya, berarti apa rencana atau langkah-langkah yang akan Pak Andri lakukan pertama kali untuk menggapai tujuan tadi? Yang pertama, ya kembali lagi kali ya, kita harus merasa bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan ya kita jalani dengan ikhlas kali ya Pak Ben ya. Kita harus membuka diri dulu, makanya butuh teman ngobrol yang tadi saya bilang. Kayaknya sudah di titik buntu itu kadang rasa ikhlas itu kita tutup gitu. Tapi kembali lagi ya saya ada sedikit pencerahan setelah banyak bicara dengan Pak Ben malam ini. Kemungkinan yang pertama kali ya saya harus membuka diri bahwa mungkin orang melihat saya mempunyai kemampuan untuk itu, kenapa melimpahkan pekerjaan. Mungkin itu salah satu jalan pertama. Yang kedua, tadi ya saya juga ya tentunya karena punya pimpinan, saya harus berizin untuk mulai memberikan berbagi praktik baik, minimal di kelompok kecil tadi. Jika memang nanti diizinkan, saya akan mulai dengan kelompok kecil tadi. Jika memang nanti sudah berjalan, baru saya akan membuat ke prospek yang lebih besar dengan mengumpulkan seluruh elemen sekolah. Mungkin itu Pak Ben langkah yang terbaik kayaknya. Oke ya, luar biasa nih ya Pak Andrial dari langkah-langkah tersebut ya. Berarti kapan nih? Kapan Pak Andri akan melaksanakan itu? Rencananya kapan waktunya? Karena udah mulai ada sedikit pencerahan, kayaknya kalau langkah baik harus disegerakan ya Pak Ben. Kalau misalkan hari ini kita mulai berbicara, besok saya mulai menyusun langkah,
di hari Kamis itu harus udah saya realisasikan untuk berizin kayaknya. Oh, berarti 2 hari lagi itu ya? Iya kayaknya. Oke ya. Berarti Pak Andri ya, 2 hari lagi Pak Andri akan melakukan tindakan pertama untuk menggapai tujuan tadi ya, membentuk kelompok kecil. Nah, apa ukuran suksesnya nanti? Kalau kelompok kecil itu kan tujuan Pak Andri tadi ya. Apa ukuran Betul. sukses dari rencana aksi yang tadi Pak Andri pilih? Oke, setidaknya sudah adanya pembagian praktik baik yang memang Hmm. biasanya saya kerjakan, kita sudah mulai adanya pembagian kerja walaupun dalam lingkup kecil terlebih dahulu. Nah, ini juga Oke. udah mulai ada sedikit cerah nih. Oh iya, saya bisa apa ya namanya? Bisa memanfaatkan kompetensi dari teman A, B, C dan D terkait dengan pekerjaan yang memang menumpuk saat ini. Nah, terutama kan kita banyak sekali ya menghadapi apa namanya? Sumatif akhir semester, Hmm. PKKS juga ya Pak Ben. Sampai Ya. saat itu yang membebani pikiran saya walaupun misalkan kita bukan kepala sekolah tapi kan pimpinan memang tanggung jawab kita secara instruksi kalau memang diinstruksikan kepada kita. Maka kayaknya itu perlu adanya pembagian begitu. Saya rasa dengan Hmm. cara adanya pembagian dan tanggung jawab yang nantinya sudah dijadikan kelompok kecil tadi, itu sudah ukuran sukses sih bagi saya. Saya terbantu, tidak mumet seperti sekarang ini. Oke ya, luar biasa ya Pak Andri ya. Nah, berarti Pak Andri untuk menggapai tadi kelompok kecil tersebut, ya kan, pastinya ada daya dukung dan juga hambatan. Nah, untuk menggapai kelompok kecil tadi, dari Pak Andri sendiri, apa daya dukungnya dan apa hambatannya? Untuk daya dukung mungkin yang pertama ya tadi dari unsur pimpinan jika memang kita sudah berizin dan diizinkan serta beliau membantu untuk menginstruksikan membuat kelompok kecil, saya rasa itu daya dukung terbaik kalau di sekolah. Terus yang berikutnya saya rasa saya harus berikan keyakinan kepada teman-teman bahwa dengan belajar dari setiap pekerjaan ini itu akan bermanfaat nantinya buat teman-teman dalam lingkup kelompok kecil tadi. Walaupun memang hambatannya ya jelas ketika memang kita memberikan tugas kepada orang yang baru mengenal tugas tersebut, itu akan menjadi hambatan tentunya. Bagaimanapun rasa malas juga dari teman-teman sendiri itu pasti akan ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak mungkin orang itu akan mau begitu saja kan jika memang tidak diyakinkan dengan keyakinan yang besar. Tapi insya Allah setiap permasalahan atau hambatan-hambatan itu mungkin udah ada sedikit jalan keluar yang nantinya bisa saya bagikan lah gitu Pak Ben. Oke ya, luar biasa nih Pak Andri ya, semangatnya sudah terlihat nih ya. Oke, berarti dari langkah-langkah yang tadi rencana Pak Andri akan lakukan dan sudah Pak Andri melihat adanya daya dukung dan juga hambatan. Nah, bagaimana Pak Andri berkomitmen untuk mencapai tujuan tadi? Dari setiap rencana dan dari komitmen tadi yang sudah Pak Beni kayaknya agak sedikit memberikan saya arah begitu. Kapan Hmm, dilaksanakan? Jika memang itu terrealisasi, itu sudah bagian daripada kesuksesan buat saya. Jadi saya mohon dukungan nih Pak, karena oke. memang saya udah agak sedikit tercerahkan dari kemumetan saya hari ini. Saya juga udah mulai membuka diri kembali. Ya dengan kita memulai nih di 2 hari ini, besok saya nyusun rencana, berizin dan sebagainya. Lalu hari berikutnya kita sudah mulai adanya perkumpulan, memberikan penguatan kepada teman-teman, lalu membagi pekerjaan bagaimana caranya dari mulai hal yang termudah dulu. Hmm, Itu menurut saya sudah bagian daripada itu, Pak. oke ya. Berarti saya tunggu nih, 2 hari lagi saya akan bertanya lagi berarti nih ke Pak Andri ya, tentang Siap, siap, komitmen Pak Pak Ben. Andri untuk melaksanakan langkah pertama, membentuk tim kecil tadi ya Pak Andri ya. Baik, baik, Oke baik. ya, Justru bagaimana justru saya ya, justru saya penting banget gitu adanya umpan balik Pak Ben setelah nanti 2 hari sebagai pengingat agar saya juga ada komitmen untuk itu, Pak Ben. oke ya, luar biasa nih Pak Andri ya. Oke, berarti Pak Andri, apa kesimpulan yang bisa Pak Andri dapatkan dari sesi coaching kita pada malam hari ini? Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Ben atas waktu dan kesempatannya. Saya juga tahu Pak Ben juga dalam keadaan yang sibuk, makanya tadi saya coba untuk kirim message dulu, lalu kita bertemu. Alhamdulillah setelah bertemu, Hmm, setelah bercakap, ada sedikit pencerahan tentunya dari kemumutan-kemumutan yang ada memang dalam diri saya. Ternyata memang solusinya saya rasa
sudah terpikirkan tapi kita tidak berani mencoba begitu. Makanya kita butuh teman untuk berbicara, untuk saling mendukung sehingga ide-ide yang bisa kita tuangkan dan keraguan-keraguan itu hilang. Lalu yang berikutnya ya tentu kita harus ada kontrol juga dengan adanya kita berbicara dengan teman seperti ini. Pak Ben kan mengingatkan saya terkait dengan konsisten ya. Ayo dong mulai jalan begitu. Nanti Harus. berlapor. Saya rasa itu udah bagian daripada motivasi Pak Ben. Tentunya itu yang saya ambil dari percakapan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ben. Luar biasa Pak Andri ya. Jadi bagaimana nih perasaannya nih Pak Andri nih pada malam hari ini nih berarti? Udah cukup lega. Dari awal tadi agak sedikit mumet karena memang kadang manusia kan kalau sudah di titik jenuh, kita kalau mumet luar biasa. Tapi saat ini saya udah mulai merasakan lega, mulai mau membuka diri kembali, ada kepercayaan diri. Ya insya Allah lah kita lanjutkan perjuangan kita. Luar biasa Pak Andri ya. Rasanya sudah lega pada malam hari ini ya. Mungkin ada lagi dari Pak Andri yang ingin disampaikan? Untuk sementara saya rasa cukup dulu Pak Ben agar rencana yang memang tadi sudah saya berikan komitmen kepada Pak Beni itu bisa saya laksanakan dan saya kalau memang itu terlaksana, wah saya cukup luar biasa dan terima kasih sekali nih Pak Ben atas obrolan ini saya jadi mampu ada kepercayaan diri untuk melaksanakan itu. Oke, siap. Berarti Pak Andria, kalau begitu 2 hari lagi ya akan kita bertemu lagi ya Pak Andria untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari rencana yang tadi Pak Andri sudah sampaikan. Oke, kalau begitu Baik, Pak Andri, kalau sudah tidak ada yang disampaikan, saya berharap Pak Andri semua rencana tadi disampaikan itu dapat berjalan lancar dan sehat selalu ya Pak Andria. Amin amin. Terima kasih banyak Pak Ben. Doa yang sama ya Pak Ben. Oke, siap kalau begitu Pak Andri. Selamat malam kalau begitu ya Pak Andri ya. Selamat malam. Terima kasih Pak Ben. Sama-sama Pak Andri. Wah, keren banget ini Pak Beni dan juga Pak Andrianto, luar biasa praktek coaching pada kesempatan malam hari ini. Saya sampai terpukau apa yang disampaikan oleh Pak Beni, pertanyaan-pertanyaannya juga jawaban-jawaban dari Pak Andrianto. Coaching. Waduh, benar-benar ya. Luar biasa. Sembari, aduh, gue ngomong belibet ya. Oke nih Pak Beni, tapi sebelumnya nih kita langsung ke apa namanya pasca supervisi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin mungkin saya akan sampaikan kepada atau tanyakan kepada Pak Beni. Jadi yang pertama Pak Beni nih, kalau tadi Pak Beni sebagai coach, Pak Beni itu perasaannya gimana Pak Beni nih tadi? Oke, terima kasih Pak Gus. Perasaan tadi sebagai coach ya. Jadi tadi perasaan saya sebagai coach itu saya awalnya merasa deg-degan gitu loh Pak Gus. Oh iya benar. Saya tentunya pasti sudah menyiapkan segala persiapan ya. Namanya kita pasti menyiapkan sebuah persiapan. Tapi pas lagi sudah di praktiknya saat pelaksanaannya, nah itu kayak oh ini udah pas gak ya? Ini kayak sudah terlewat tidak ya? Ini sudah sesuai tirta tidak ya? Itu sih Pak Gus ya. Iya benar-benar. Nah Pak Beni nih, kalau Pak Beni menilai tadi performa atau penampilan Pak Beni sebagai coach dan juga kompetensi tadi yang Pak Beni inginkan, menurut Pak Beni penilaian Pak Beni gimana nih skornya dari 1 sampai 10? Waduh ya, penilaian dari 1 sampai 10 saya kayaknya percaya diri banget di 9 ya. Aduh luar biasa. Tapi memang kelihatan tadi kayaknya percaya diri, kemudian Pak Beni tadi memang yang disampaikan oleh Pak Beni sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi dari awal ada menyebutkan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian tadi yang menarik adalah Pak Beni menanyakan solusi dan juga alternatif solusinya. Itu dia tuh dalam rencana aksinya. Ya terakhir yaitu bagaimana untuk komitmen atau tanggung jawab dari coach tadi. Nah, Pak Beni, kalau tadi Pak Beni menilai 9, menurut Pak Beni apa sih alasan Pak Beni menilai sampai 9 itu tuh? Oke ya, terima kasih Pak Agus. Kalau menurut saya kenapa saya itu berada di nilai 9, saya pede aja sih apa yang tadi saya sampaikan melalui alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai ke
komitmen lah ya, kesimpulan yang aksi yang untuk dilaksanakan oleh Koci. Saya merasa pertanyaan-pertanyaan saya itu sudah menuntun Koci sehingga pada akhirnya Koci dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Waduh, mantap. Baiklah Pak Beni nih, saya akan menyampaikan sedikit pengamatan dari saya sebagai supervisor. Yes, Jadi Pak Beni dan juga Pak Andrianto, setelah tadi saya amati, saya observasi bahwa yang pertama saya sampaikan adalah bahwa Pak Beni dan juga Pak Andrianto sudah sesuai, kalau saya bilang malah lebih tinggi nih dari ekspektasi saya. Jadi kalau dari tujuan dari alur Tirta sudah tercapai dan ini ekspektasi saya lebih tinggi. Jadi kalau saya bilang udah luar biasa nih pokoknya deh Pak Beni dan juga Pak Andrianto. Saya kocinya juga kocinya luar biasa. Kocinya juga mantap nih. Nah, menurut Pak Beni nih mendengar dari yang saya sampaikan tadi kalau lebih tinggi atau sesuai itu gimana nih? Ya, sebelum ini terima kasih Pak Agus atas ini ya pertanyaannya. Jadi setelah mendengar bahwa saya ternyata lebih dari ekspektasi, ya saya merasa tersanjung juga nih Pak Agus. Karena dari saya pribadi pun saya merasa ya mencapai atas ekspektasi yang saya gapai ya. Namun kalau ternyata melampaui, yaitu menjadi reward kali ya, sebuah apresiasi dari Pak Agus untuk saya, dan itu menjadikan saya untuk lebih semangat lagi ya untuk belajar di dalam sesi coaching ini. Nah, baiklah nih, saya lanjutin lagi Pak Beni ya. Siap. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa memang apa yang sudah lakukan oleh Pak Beni dan juga Pak Andrianto memang sudah sesuai atau lebih tinggi dari ekspektasi. Tapi jujur aja memang kalaupun kita sudah sesuai, tapi memang ada hal tertentu yang harus kita perbaiki. Dalam artian bahwa namanya kita lagi belajar pasti belum sempurna. Betul. Dan memang yang namanya coaching ini harus terus kita mempelajari dan juga kita praktekkan sehingga menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Nah, kalau kita merujuk pada standar Pak Beni, menurut Pak Beni standar yang sudah Pak Beni lakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan standar yang ada nih Pak Beni? Oke. Ada untuk kegiatan praktek coaching. Oke, terima kasih Pak Agus. Nah, itu dia mengapa saya pede aja sih ya, over pede mungkin ya, bikin 9, karena juga masih ada yang perlu saya perbaiki Pak Agus. Di bagian yang saya merasa perlu saya perbaiki yang belum sesuai dengan teknik dalam coaching, saat di bagian saat di bagian mengidentifikasi ya. Saat di bagian mengidentifikasi itu saya ternyata lebih fokus kepada alternatif daripada rangkaian-rangkaian pemikiran dari coach saya tadi. Kan sebelumnya coach saya tadi itu sudah menyampaikan beberapa solusi. Nah, namun setelahnya saya malah lebih fokus menuju kepada alternatifnya tadi Pak Agus. Sehingga harusnya sih saya menawarkan pertanyaan agar dia lebih memilih lagi selain dari alternatif tadi itu ya. Saya merasa miss di situ Pak. Ya, baiklah, terima kasih Pak Beni nih. Jadi tadi mengenai identifikasi yaitu tentang alternatif solusi, memang di situ yang menurut Pak Beni agak kurang ya, maksudnya belum ini harus diperbaiki. Tapi kalau saya sih melihatnya sudah bagus dan sudah mantap nih. Tapi mungkin kalaupun memang mau diperbaiki, Pak Beni kira-kira untuk meningkatkan lagi performa dalam praktek coaching ini, kira-kira kapan dan juga dengan siapa nih yang kira-kira untuk membantu nih untuk peningkatan praktek coaching ini? Oke. Untuk kapannya tentunya harus sesegera mungkin ya Pak Agus ya, agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya kemungkinan entah di hari Kamis atau di hari Jumat saya akan mencoba memberdayakan rekan sejawat sekaligus sebagai bentuk aksi nyata sama-sama belajar. Baiklah Pak Beni, luar biasa. Terima kasih coachingnya dan juga Pak Andrianto.
dari pengamatan hasil observasi ini nanti saya akan coba catatkan kepada form supervisi akademik yang juga tugas dari LMS yang ada di CGP Rekognisi Angkatan 9. Terima kasih Pak Beni dan juga Pak Andrianto yang sudah bertindak dan juga mempraktekkan coaching pada kesempatan malam hari ini, dan juga mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari praktek coaching ini dan juga mendapatkan manfaat. Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Agus. Selamat malam.